Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvati Rizky dari 11 MIPA 2. Saya ingin menjelaskan persamaan kuadrat trigonometri. Di sini dalam persamaan kuadrat trigonometri itu kita wajib banget hafal namanya rumus identitas, karena bakal dipakai banget karena beberapa soal bakal ada namanya kita bakal pakai rumus identitas. Yang rumus identitas yang biasa saya keluar itu ini, yang pertama, bentuk pertama sama bentuk kedua ini. Oke, di sini saya mempunyai soal. Kita taruh sini aja bawah. Oke. Dua sin kuadrat x min 3 sin maksudnya, maaf. Min 3 sin x plus 1 sama dengan 0 dengan interval 0 di antara 0 dan 360 derajat. Bentar. Oke. Gimana cara ngerjainnya? Karena biar mudah, mari kita misalkan saja sin x itu adalah p. Ya. Maaf. Misalkan sin x adalah p, maka diubah nih jadinya 2p kuadrat. Kenapa p kuadrat? Karena kan sin x-nya dirubah jadi p, tapi kuadratnya masih ada, jadi 2p kuadrat min 3p plus 1 sama dengan 0. Oke, kalau udah kayak gini gimana? Kita cari aja pemfaktorannya. Itu biar sama kan kirinya. Ini kita cari yang ini kali ini. Ini pakai dapat 2p, terus ini p. Nah, ini kan kenapa 2p dan p? Karena kalau misalkan 2p dikali p sama dengan 2p kuadrat. Jadi terus kita nyari nih perkalian. Kalau ini dikali ini hasilnya, terus ditambah ini kali ini hasilnya 3p. Dan kalau misalkan ini dikali ini hasilnya adalah 1 plus. Gimana? Nah, berarti kan berapa yang hasil 1 plus itu berarti kan min sama min, berarti min 1 dan min 1. Karena hasilnya pasti plus. Min ketemu min, hasil plus. Terus kita biar tahu ini bener 3p nya atau enggak, ini 2p dikali min 1 hasilnya min 2p, dan min 1 kali p hasilnya min p, dijumlahin jadinya min 3p. Oke, lanjut aja. Di sini udah ketemu 2p min 1 dan p min 1. Nah, kita keluarin jadinya p min 1 sama dengan 0. P sama dengan 1. Nah, P sama dengan 1. Berarti kan sin. Ya, ini kan tadi kan misalnya sin X, berarti kita jadiin sin X lagi. P itu kan sin X, jadi sama aja sin X sama dengan. Nah, sin berapa yang hasilnya? Sin 1 itu adalah sin 90, karena sin 90 hasilnya 1. Oke, berarti di sini sin. Oke, sin 90 derajat. Oke. Nah, di sini ada 1 dapat. Nah, lanjut yang ke sebelahnya. Di sini kita keluarin 2p min 1 sama dengan 0. Berarti 2p sama dengan 1. Ya kan?
P sama dengan 1/2. Berarti kita jadikan P-nya jadi seperti semula, yaitu sin X. Oke, sin X sama dengan, nah sin berapa yang hasilnya setengah? Sin 30. Sin 30 itu hasilnya setengah. Sin 30 derajat. Kalau udah ketemu gini, kita langsung aja ke rumus persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri yang sin itu ada yang mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama, maksudnya ya kayak gini nih. Kita mulai dari yang pertama dengan alfa sama dengan alfanya itu 30 derajat. Kalau alfa 30 derajat dengan sin, rumus sin pertama yaitu X1, rumusnya alfa ditambah K 360 derajat. Kita masukin 30 derajat ditambah K 360 derajat. Misalkan K-nya adalah 0, berarti misalkan K-nya 0, 0 dikali 360 derajat 0, 0 ditambah 30, berarti tetap 30 derajat. Kalau misalkan K-nya 1, 1 dikali 360 derajat, ditambah 30 derajat itu 390 derajat, dan 390 derajat itu udah lebih dari intervalnya. Jadi ini nggak termasuk, jadi ini aja yang termasuk. Lanjut yang kedua, ini kan rumus X1-nya, X2-nya sama dengan, dirumusin ke X kedua itu 180 dikurang alfa tutup kurung ditambah K dikali 360 derajat. Ini 180 derajat sama dengan, berarti 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. 180 dikurang 30 itu 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Misalkan K-nya adalah 0, maka hasilnya sama kayak tadi, 0 dikali 360 derajat ditambah 150 derajat, hasilnya 150 derajat. Dan kalau misalkan K-nya 1, bakal melebihi dari intervalnya yang tadi nih. Maka dari itu, ini buat yang alfanya 30 derajat. Lanjut ke alfanya yang 90 derajat. Alfa 90 derajat. Sama kayak rumus sebelumnya. Oke, X1 sama dengan 90 ditambah K 360 derajat. Nah, di sini misalkan K-nya adalah 0, maka ininya 90 derajat. 90 derajat. Lanjut ke X2-nya. X2-nya kan 180 dikurang alfa. Alfanya itu 90 derajat ditambah K 360 derajat dikali 360. Di sini hasilnya kan tetap 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke. Maka dari itu misalkan K-nya ada 0 sama dengan 90 derajat, sama kayak atas. Oke. Maka dapat disimpulkan himpunannya atau HP dalam kurung yaitu 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat.
lanjut ke contoh soal kedua. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Saya mempunyai soal kedua yaitu 2 sin 2 sin kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0 dengan interval 0 kurang dari sama dengan bukan X di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Maaf tadi sebelumnya itu di soal pertama itu X ya. Apa? Oke, kita lanjut aja. Di sini karena sin di soal itu ada sin sama cos, berarti kita harus menggunakan namanya rumus identitas. Nah, rumus identitas yang mana yang dipakai ya rumus identitas yang pertama nih, bentuk pertama. Dikarenakan yang sin kuadrat itu yang ketahuan adalah sin kuadrat yang kuadrat itu sin kuadrat X dan cosnya biasa, berarti kita rubah jadi ini, kita ambil rumusnya dulu. Kan sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Maka biar bisa disubstitusikan, cosnya pindah ke kanan menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Seperti ini. Kalau udah seperti ini gimana? Kalau udah seperti ini kita langsung masukin aja rumus identitasnya ke soal. Jadi bakal seperti ini. 2 dalam kurung, masukin ya rumusnya kan 2 sin kuadrat X, berarti sin kuadratnya diganti sama 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X tutup kurung ditambah ini tetap 3 cos X sama dengan 0. Ini dikali aja 2 dikali 1 ya, hasilnya 2 dikali min cos kuadrat X, hasilnya min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X sama dengan 0. Kita kita urutin, depannya itu 2 cos kuadrat X, ini cos ditambah 3 cos X. Nah, ini pindah ke belakang ditambah 2 min sama dengan 0. Dikarenakan untuk mempermudah bagian depan, karena ini enggak ya mempermudah aja dikalikan min. Jadi ini dikalikan min. Maaf. Ini semua dikali min. Ya, ini dikali min. Maka jadinya 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 2 sama dengan 0, karena kan dikali min ya. Kalau udah kayak gini gimana? Kalau kayak gini kita misalkan dulu, misalkan cos X sama dengan P. Nah, oke, jadi kita langsung aja masukin, jadinya 2P kuadrat min 3P min 2 sama dengan 0. Kalau udah gini kayak cara pertama, cari aja di sini. Ini pastinya 2P dan P, karena kalau 2P kali P hasilnya 2P kuadrat. Dan kita cari kali berapa yang hasilnya min 2. Ya, antara ya berarti plus dikali min. Nah, tapi kita nggak, tapi untuk simulasi biar gimana tahu cara
plus sama min, yang plusnya itu yang 1 atau 2. Itu caranya ya kita misalkan aja, misalkan 2P dikali 2 itu kan 4. Nah misalkan ini min 4, nah ini plus, nah ini satunya plus 1 dikali P, jadinya kan P doang. Min 4 dikali P, ditambah P, berarti kan hasilnya pasti 3P, karena min ketemu plus, berarti hasilnya dikurang, jadinya min 3P, karena kan ini min, jadi otomatis ininya min 2 dan ininya plus 1. Mungkin beberapa orang pasti nggak ngerti. Terus, lebih tepatnya harus dibayangin. Ini jadinya kan kalau misalkan dikali min 4P, ini P, nah waktu ditambah hasilnya min 3P, berarti udah benar. Maka dari itu kita keluarin aja. Yang pertama itu 2P, kita keluarin ya, plus 1 sama dengan 0. Satunya pindah, 2P min 1, jadi P sama dengan min setengah. Berarti P itu kan cos X tadi. Nah kita jadiin lagi jadi cos X sama dengan cos berapa yang hasilnya min setengah, cos. Nah ini nih biasanya kalau min itu di luar, di kuadran 2 ya, di kuadran 2 sama kuadran 3 itu min hasilnya. Jadinya kalau yang min itu bisa 120, atau kan setengah itu, cos setengah itu ada kalau misalkan di kuadran 1 itu 60 derajat, dan berarti kalau di kuadran 2 itu dia 120 derajat, dan kalau misalkan di kuadran ketiga dia 240 derajat. Nah tapi karena hasil masih sama, jadi kita tetap aja pakai satu aja, yaitu cos 120 derajat itu adalah min setengah. 120 itu di mana? Yaitu dapat 120 derajat itu pakai rumus kuadran kedua. Rumus kuadran kedua itu kan ini kita udah tahu kalau misalkan setengah itu, cos setengah itu cos 60 derajat. Berarti kalau misalkan itu 180 dikurang 60. Nah ini tuh rumus kuadran kedua, hasilnya 120 derajat ini. Maka itu inilah min setengah itu cos 120 derajat. Lanjut aja, kita masukin ke rumus cos. Rumus cos itu hampir sama kayak sin, bedanya di bentuk keduanya aja. Oke, kita tulis X1 sama dengan, nah ini sama kayak sin, K kali 360 derajat. Tadi itu alfanya 120 derajat ya. Nih, alfanya 120 derajat. Oke. Berarti tinggal masukin 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dimisalkan K-nya adalah 0, maka 0 dikali 360 derajat hasilnya 0, dan 0 ditambah 120 derajat hasilnya 120 derajat. Nah ini udah cukup, karena kalau misalkan K-nya 1 udah melebihi dari intervalnya. Lanjut ke X2. Untuk rumus cos itu, yang bentuk keduanya itu beda dari sin itu adalah, kalau sin itu 180 dikurang alfa, kalau di cos min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Masukin, jadinya min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dimisalkan K-nya adalah 0, maka hasilnya adalah min 120 derajat. Dan misalkan K-nya adalah 1 dikali 360 derajat, 360 derajat ditambah min 120 derajat, berarti kan dikurang 360 dikurang 120 adalah 240. Kalau misalkan K-nya 2 itu udah 720 dikurang 120 itu udah pasti
melebihi dari interval. Karena intervalnya adalah X di antara 0 dan sampai 360 derajat, berarti kalau di bawah 0 itu enggak termasuk. Berarti min 120 ini enggak termasuk. Yang termasuk cuman ini dan ini. Maka himpunannya tadi 120 derajat dan 240 derajat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.